Hai bioskopers semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kali ini Bioskop Jadul akan menceritakan sebuah film perang Vietnam, The Green Berets. Film ini direquest oleh Fathur Rahman. Apa kabar bro? Pengambilan gambar dilakukan pada musim panas di tahun 1967 dan kemudian film ini dirilis pada tanggal 19 Juni 1968 dengan bintang utama John Wayne, David Jensen, Sim Hatun, Aldo Ray, Raymond Saint-Jacques, Bruce Cabot, Patrick Wayne, Luke Eskew, George Takei. Bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Angkatan Darat menyiapkan beberapa helikopter serang UH-1 Hilai dan transportasi ringan C-7 Caribou. Angkatan Udara Amerika menyiapkan 2 Hercules dan 2 A-1 Sky Raider. Angkatan Darat juga menyediakan seragam otentik untuk digunakan oleh para aktor, termasuk seragam tempur tropis hijau dan Tiger Stripe atau seragam hutan dengan lambang dan pita perang Vietnam yang benar. Dikisahkan sekelompok baret hijau di bawah komando Kolonel Mike Kirby mempertahankan pangkalan militer yang disebut Dodge City selama perang Vietnam. Reporter Josh Beckworth menemani mereka meskipun dia keberatan dengan perang dan metode yang digunakan pasukan Amerika Serikat dalam perang. Atasan Kirby memerintahkan misi menangkap perwira tinggi Viet Cong Jenderal Pa Song Thi yang berada jauh di wilayah musuh. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai dari Fort Bragg, sebuah kamp pelatihan Angkatan Darat Amerika Serikat di North Carolina. Warga sipil dan beberapa jurnalis berkumpul. Terlihat reporter surat kabar yang sinis George Beckworth, yang tampaknya adalah pemimpin mereka menghadiri pengarahan pasukan khusus tentang keterlibatan militer Amerika dalam perang di Vietnam. Pengarahan dilakukan di Gabriel Demonstration Area. Nama itu diambil dari nama Sersan Jamie Gabriel, prajurit baret hijau pertama yang terbunuh di Vietnam. Pengarahan itu mencakup demonstrasi dan penjelasan tentang mengapa mereka perlu berpartisipasi dalam perang Vietnam. Kelompok warga sipil dan jurnalis yang skeptis itu diberitahu Sersan Maldon bahwa apa yang sedang diperangi Amerika di Vietnam adalah komunisme multinasional. Bukti, senjata dan peralatan ditangkap dari tentara Vietnam Utara dan gerilyawan Viet Cong diproduksi di Uni Soviet, komunis Cekoslovakia, dan komunis Cina. Meskipun demikian, Beckworth tetap skeptis tentang nilai campur tangan dalam perang saudara Vietnam itu. Di akhir diskusi, Beckworth mendekati Kolonel Mike Kirby. Ketika ditanya oleh Kolonel Kirby apakah dia pernah ke Asia Tenggara, reporter Beckworth menjawab bahwa dia belum pernah. Sepertinya itu membuat pengakuan atas pendapatnya yang sinis tadi. Menyadari ketidaktahuannya, Beckworth memutuskan untuk pergi ke Vietnam agar dia dapat melaporkan apa yang dia temukan di sana, sehingga dia dapat memperbaiki argumennya bahwa Amerika perlu berhenti berpartisipasi dalam perang yang tidak dapat dimenangkan itu. Kolonel Kirby ditempatkan di Vietnam Selatan dengan 2 tim pasukan khusus yang dipilih sendiri. Satu tim akan menggantikan tim base camp yang bekerja dengan tentara Vietnam Selatan dan Montat Nat, sementara tim lainnya akan membentuk pasukan kontra gerilya. Saat sedang memilih timnya, Kirby mencegat spesialis Peterson dari unit lain yang mencuri pasokan dari depot pasokan Kirby. Menyadari keterampilan Peterson, Kirby mempromosikannya dan membawanya ke tim pasukan khususnya. Sesampai di Vietnam Selatan, mereka bertemu lagi dengan Beckworth, dan Kirby pun mengizinkan untuk bergabung dengan mereka di base camp bernama Dodge City, di mana dia dapat menyaksikan dari sudut pandang kemanusiaan misi pasukan khusus di sana. Namun, dia tetap skeptis terhadap kebutuhan Amerika Serikat berada di sana. Sementara itu, Peterson berteman dengan seorang anak pribumi bernama Ham Chuk, seorang yatim piatu perang yang tinggal di kamp pasukan khusus dan tidak memiliki keluarga selain anjing peliharaannya serta para tentara di base camp itu. Kolonel Kirby diperkenalkan pada pemimpin pasukan penyerang di base camp Tentara Republik Vietnam, Kapten Nim, yang merupakan mantan perwira Viet Minh dari Hanoi selama perang sebelumnya dan sekarang berjuang untuk pemerintah Vietnam Selatan yang anti-komunis. Dia terobsesi dengan keharusan membunuh semua Viet Cong yang busuk untuk memenangkan perang. Suatu malam, di malam terakhir penugasannya, Kapten Coleman menghabiskan waktu di Thames House, menulis surat mengumumkan tentang kepulangannya.
Sang wartawan Beckworth dan beberapa detasemen A, Sersan Provo, Watson, dan Lark sedang bermain kart. Coleman menginstruksikan mereka untuk memeriksa daftar tugas penjaga sebelum mereka masuk untuk beristirahat. Dia pun mengucapkan selamat malam kepada mereka. Kemudian Coleman sendiri kembali ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian, camp diserang mortir Vietcong sebagai tindakan mengganggu. Tembakan mortir itu menyerang apotek, bunker komunikasi, dan rumah tim. Rumah itu pun terbakar. Kemudian McDaniel menyuruh para tentara bergegas memeriksa, karena Coleman diketahui berada di dalam pada saat penyerangan, serta membentuk patroli pengintai. Namun sayang, Coleman ditemukan tewas oleh Sersan Provo dan seorang tentara di tengah-tengah puing-puing yang menyala. Setelah kematian Coleman, McDaniel memberitahu Kolonel Kirby tentang kematiannya. Provo mengamati fakta bahwa Kapten Coleman akan pulang ke rumahnya besok. Colonel Kirby, I'd like to run an equipment check. Go ahead. Suatu hari, saat Sersan Muldoon mengawasi pasukan Seabees Amerika Serikat, yaitu pasukan Zeni yang sedang membersihkan bagian dari hutan di sekitar base camp dan mengevakuasi warga sipil dalam persiapan untuk kemungkinan serangan Vietcong, dia melihat seorang tentara Vietnam Selatan melangkah seperti mengukur di luar rumah dan aula tim. Setelah diinterogasi oleh Kapten Nim, tentara itu menyangkal menjadi mata-mata Vietcong, sampai akhirnya Nim menemukan pemati kerokok perak padanya, milik seorang spesialis medis baret hijau, teman Kirby, yang baru-baru ini dibunuh oleh Vietcong. Kapten Nim pun memukulnya. Beckworth yang melihat Nim memukul dan menyiksa tersangka Vietcong itu untuk mendapatkan pengakuan darinya, dengan marah menghadap Kirby dan mempertanyakan hak orang itu serta status hukumnya. Namun, sang kolonel menyela dengan mengatakan bahwa di sini proses hukum adalah peluru, serta membenarkan interogasi karena Vietcong adalah pembunuh yang kejam. Pematik itu milik spesialis medis dari Kapten Coleman yang ditemukan tewas dimutilasi. Here's another one. Beberapa hari kemudian, Beckworth menemani Kirby dan timnya berpatroli ke desa setempat untuk menyelamatkan beberapa penduduk desa yang mereka bantu sebelum patroli itu. Orang-orang di desa Montagnard telah datang ke Dodge City untuk mendapatkan perawatan medis bagi cucu perempuan kepala suku yang menginjak tongkat punji. Saat dia dirawat oleh spesialis medis, Beckworth berkenalan dengan gadis itu. Ketika mereka tiba, Vietcong telah mendahului mereka, membunuh semua orang termasuk kepala desa. Disinilah Beckworth berubah pikiran tentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Setelah menyaksikan serangan teror Vietcong di desa Montagnard, di mana cucu perempuan kepala desa yang kakinya terluka dan telah mereka tolong sebelumnya mati sendirian di hutan, serta sebagian besar penduduk desa laki-laki disiksa dan dieksekusi oleh Vietcong karena bekerja sama dengan Amerika. Beberapa malam kemudian, kamp pasukan khusus mendapat serangan besar-besaran oleh ribuan Vietcong dan pasukan Vietnam Utara. Kolonel Kirby dan Muldoon terbang untuk menilai situasi. Sayang, helikopter mereka ditembak jatuh oleh musuh, tetapi mereka segera diselamatkan oleh patroli terdekat di mana mereka mengamankan lapangan sebagai zona pendaratan untuk bala bantuan pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan sebagai Mike Force untuk membantu kamp yang terkepung. Sementara itu, serangan ganas tentara Vietnam Utara terhadap Camp Dodge City terus berlanjut tanpa henti. Beckworth dipaksa untuk mengambil senapan dari Sersan Vietnam Selatan yang jatuh dan bertarung bersama baret hijau serta membantu memindahkan penduduk desa setempat ke camp untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Saat pertempuran berkecamuk, anjing peliharaan Ham Chuk terbunuh dan anak laki-laki itu dengan berlinang air mata mengubur temannya yang setia. Peterson yang khawatir pergi mencari bocah itu. Secara simbolis, anak laki-laki itu menggunakan tongkat yang digunakannya untuk menggali kubur anjing sebagai batu nisannya. Peterson menemukannya lalu membawanya ke tempat yang aman bersama para pengungsi lainnya. Saat tentara Vietnam Selatan bergegas ke posisi bertahan mereka, tongkat itu terlempar, meninggalkan kuburan tak bertanda itu.
Beberapa saat kemudian, perimeter camp dilanggar oleh pencari ranjau musuh yang meledakkan lubang di pagar kawat berduri di sekitar camp. Baret hijau dan tentara Vietnam Selatan dipaksa untuk mundur kembali ke perimeter dalam. Korban jiwa pun berjatuhan di kedua belah pihak, dan banyak tentara serta warga sipil Amerika dan Vietnam Selatan tewas dalam pertempuran itu. Provo pun ditembak oleh agen ganda yang menyamar sebagai tentara Vietnam Selatan. Melihat itu, Nim memicu bahan peledak tersembunyi yang membunuh agen ganda itu. Park menemukan Provo dalam keadaan sangat buruk tapi masih hidup. Saat itu Kirby dan Muldoon tiba dengan bala bantuan Mike Force, didukung oleh serangan udara Amerika Serikat di mana A-1 Skyrider menjatuhkan bom napalm pada pasukan musuh yang menyerang dan sedikitnya berhasil meredam serangan. Sayang, Kapten Nim terbunuh oleh artileri musuh saat dia meledakkan banyak ranjau tanah liat untuk membunuh lebih banyak tentara musuh yang menyerang di dalam garis camp. Menjelang fajar, serangan musuh masih berlanjut. Kirby memerintahkan pasukan untuk mundur dari camp, kemudian pasukan Vietnam Utara membanjiri camp yang akhirnya Dodge City diambil alih oleh musuh. Di zona pendaratan terdekat, banyak helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat tiba untuk mengevakuasi para pengungsi dan Peterson menitipkan Hamcuk di salah satu helikopter, kemudian berjanji untuk kembali menjemputnya di Danang. Saat matahari terbit, musuh mulai memenuhi perkemahan saat Kirby memerintahkan pasukannya untuk mundur. Begitu tentara Vietcong memenuhi camp, Kirby memerintahkan serangan udara Puff the Magic Dragon, Douglas AC-47 Spooky yang dipersenjatai dengan 3 meriam M61 Falcon. Serangan itu membunuh banyak pasukan musuh dan memaksa mereka mundur pada hari itu juga. Ketika musuh pergi, Kirby dan timnya kembali menempati camp yang hancur itu. Selanjutnya Kirby berbicara dengan Backward di mana reporter mengakui bahwa dia mungkin akan dipecat dari surat kabar tempat dia bekerja karena mengajukan cerita yang mendukung perang Amerika. Dia kemudian berterima kasih kepada Kirby yang telah memberikan dia pengalaman dan akan kembali ke Danang dengan bantuan Mike Force. Tak berapa lama kemudian datang Jay Mason yang mengatakan bahwa Provo meminta kehadiran Kolonel Kirby. Kirby pun menuju ke tempat Provo dirawat. Provo terlihat hampir mati karena luka-lukanya, tetapi dia sempat memberitahu Kirby membuat tanda peringatan kepada publik untuk menghormatinya agar dikenal sebagai kakus umum Provo. Colonel Kai, he's somewhere in the Hung Phao Valley. The main subject was General Fang San Ti. Selanjutnya, Kirby bertemu dengan Kolonel Morgan, atasannya setara rekan tentara Vietnam Selatan, Kolonel Chai, di mana dia diberitahu tentang misi rahasia yang mereka miliki. Mereka telah merencanakan untuk menculik seorang komandan lapangan Vietnam Utara yang sangat penting bernama Jenderal Pa Son Thi yang saat ini tinggal di lembah Hang Pao, Vietnam Utara. Penangkapan Jenderal Thi dipandang sebagai tawar-menawar untuk mengakhiri perang. Kolonel Chai menggunakan saudara iparnya, seorang model top Vietnam bernama Lin, sebagai perangkap madu untuk memikat Jenderal Thi ke bekas rumah kolonial Prancis yang dijaga ketat terletak di sebuah lembah jauh di Vietnam Utara. Kirby, Muldoon, Peterson, dan beberapa baret hijau, Montagnard, dan tentara Vietnam Selatan dipilih untuk misi rahasia ini. Kolonel Chai yang akan menemani mereka. Thank you. Let's get aboard. Let's see, it's 0400. Saat malam tiba, mereka diterbangkan dengan Hercules dan diterjunkan ke hutan Vietnam Utara. Setelah poinmen Kirby, Sersan Kowalski dengan sendirian berhasil membunuh semua patroli musuh walaupun akhirnya dia pun terbunuh, kelompok itu tetap melanjutkan misi. Muldoon, Special Medis McGee, dan 2 anak buah Chai harus tetap berada di dekat jembatan di atas sungai untuk memasang bahan peledak, di mana mereka akan meledakkannya pada waktu yang diperlukan untuk mencegah tentara Vietnam Utara mengejar mereka. Saat malam tiba, Kirby dan kelompoknya tiba di luar perkebunan yang dijaga, di mana beberapa saat kemudian mereka melihat jenderal musuh tiba di perkebunannya bersama Lin. Setelah Kirby, Chai, dan pasukan mereka membunuh semua penjaga di sekitar mansion, mereka diam-diam masuk, menaklukkan jenderal dengan bantuan Lin dan membawanya keluar. Kemudian mereka menempatkannya di bagasi mobilnya. Kirby, Chai, Peterson, Watson, dan Lin masuk ke dalam mobil dan pergi. Namun anggota tim lainnya terbunuh dalam hujan peluru dari penjaga Vietnam Utara ketika mencoba melarikan diri. Kembali ke jembatan, Muldoon, Doc McGee, dan tentara lainnya telah berhasil memasang kabel di jembatan dengan bahan peledaknya.
Saat fajar menyingsing, Kirby menghubungi Muldoon melalui radio untuk mengatakan mereka mulai mendekat. Mobil melewati jembatan saat kelompok Muldoon melarikan diri dengan sepeda motor. Muldoon menepi kemudian meledakkan jembatan. Namun sayang, dalam pelarian mereka tadi, Doc McGee tertembak di bagian belakang dengan luka yang serius. Akhirnya kelompok tersebut dipersatukan kembali di hutan terdekat, di mana mereka membuang mobil jenderal dengan mendorongnya ke danau dan berhasil mengangkut sang jenderal yang ditangkap keluar dari daerah tersebut dengan perangkat Ski-Hawk. Yes, sir, that's why I'm taking the point. Kirby dan kelompoknya berjalan melalui hutan ke zona pendaratan menunggu helikopter menjemput mereka. Di perjalanan, Peterson terbunuh oleh jebakan musuh, di mana dia tertusuk jebakan tongkat punji. Kirby dan timnya terpaksa meninggalkan mayatnya. Kembali di pangkalan angkatan udara Danang, Beckwourth membawa Hamchuk ke lapangan dengan menyaksikan Hamchuk menunggu kembalinya helikopter yang membawa korban selamat dari serangan itu. Dia pun menyadari bagaimana penderitaan korban perang seperti Hamchuk yang berjalan sambil menangis dari helikopter ke helikopter, mencari Peterson yang adalah satu-satunya orang yang tersisa dan telah dianggap sebagai keluarga yang tidak akan pernah ditemukannya lagi. Beckwourth kemudian kembali menemani sekelompok tentara Amerika Serikat yang baru tiba di negara itu dan dikirim ke zona perang. Kirby dengan sedih berjalan ke arah bocah itu dan memberitahu dia berita sedih itu. Dengan sedih, Hamchuk bertanya, "Apa yang akan terjadi padaku sekarang?" Kirby menempatkan baret hijau milik Peterson padanya dan berkata, You let me worry about that green beret. "Biarkan urusan itu padaku, baret hijau. Kamu adalah tujuan semuanya ini." Keduanya berjalan bergandengan tangan di sepanjang pantai menuju matahari terbenam, dan film pun berakhir. Itulah The Green Berets, sebuah film yang paling banyak dikritik pada masanya. Film ini menampilkan fakta bahwa Vietnam Utara digambarkan sebagai orang yang kejam dan orang Amerika sebagai orang yang baik. Pernyataan Wayne yang menunjukkan bahwa Soviet ketika itu sedang mencoba semacam mendominasi dunia sebenarnya tidak terlalu mengada-ada. Butuh sosok sebesar John Wayne untuk menahan gempuran kritikus. Suka atau tidak, Anda harus menghormati seseorang yang berani mengambil tindakan karena tahu betul dia akan melakukan hal yang besar. Jangan ragu untuk menarik kesimpulan Anda sendiri karena itulah artinya kebebasan, kecuali jika Anda hidup di bawah rezim totaliter. Akhirnya mengutip sepenggal bait lagu balada Sang Baret Hijau. Kembali ke rumah, seorang istri muda menunggu. Baret Hijau telah menemui takdirnya. Dia mati untuk mereka yang tertindas, meninggalkan permintaan terakhirnya. Letakkan sayap perak di dada anakku. Jadikan dia salah satu yang terbaik di Amerika. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan film jadul lainnya. Terima kasih. Have a good day. Bye.